Bab 1, Pendahuluan dan Lanskap Strategis. Latar belakang dan urgensi forum. Dokumen ini menyajikan sebuah laporan riset mendalam dan rangkuman eksekutif yang komprehensif dari kegiatan pendidikan profesional berkelanjutan, PPL, yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, IAI, wilayah Jawa Timur, khususnya Komisariat Madiun. Acara ini mengangkat tema yang sangat krusial dan relevan di tengah dinamika bisnis global saat ini, yaitu integrasi GRC framework dalam sistem akuntansi dan keuangan perusahaan. Pemilihan tema ini bukan tanpa alasan. Dalam satu dekade terakhir, dunia korporasi telah menyaksikan pergeseran tektonik dalam cara pandang terhadap akuntabilitas keuangan. Jika dahulu fokus utama akuntansi adalah kebenaran angka akhir, accuracy of final numbers, kini fokus tersebut meluas secara signifikan ke arah integritas proses, integrity of process, yang menghasilkan angka tersebut. Pergeseran ini didorong oleh kebutuhan mendesak untuk memulihkan kepercayaan publik yang sempat hancur akibat berbagai skandal keuangan global maupun domestik. Forum ini dirancang untuk menjawab tantangan tersebut dengan menghadirkan wawasan praktis dan teoritis bagi para profesional akuntansi. Tujuannya adalah mempersiapkan akuntan tidak hanya sebagai pencatat transaksi, tetapi sebagai penjaga gawang, gatekeeper, integritas perusahaan melalui penerapan tata kelola, governance, manajemen risiko, risk, dan kepatuhan, compliance, atau yang dikenal dengan GRC, khususnya dalam konteks Internal Control Over Financial Reporting, ICOFR. Profil dan kredibilitas para pemangku kepentingan. Kualitas sebuah forum ilmiah sangat ditentukan oleh kredibilitas para pembicara dan penyelenggaranya. Dalam acara ini, IAI Jawa Timur menghadirkan figur-figur otoritatif yang menjembatani dunia akademis, praktisi, dan regulator. Narasumber utama, Ibu Nawal Neli, C. AK, MBA, CA, CFA. Analisis inti dalam laporan ini bersumber dari paparan Ibu Nawal Neli, seorang tokoh yang memiliki rekam jejak ekstensif dalam arsitektur keuangan negara maupun korporasi multinasional. Profil beliau memberikan bobot legitimasi yang tinggi terhadap materi yang disampaikan. Pengalaman global, beliau menghabiskan 18 tahun karir di Ernst Young, EY, memegang posisi strategis di berbagai yurisdiksi internasional termasuk Indonesia, Kuwait, Qatar, dan Mesir. Pengalaman ini memberikan perspektif global mengenai standar audit dan pengendalian internal. Kepemimpinan sektor publik, sebagai mantan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN, 2020-2024, beliau memahami seluk-beluk regulasi dan tantangan tata kelola di perusahaan pelat merah yang sering menjadi sorotan publik. Peran pengawasan, jabatan sebagai komisaris di BUMN strategis, Bank Mandiri, PLN, PT PLN, serta keanggotaan di Dewan Pemantau Standar Keberlanjutan IAI, menempatkan beliau pada posisi unik untuk berbicara mengenai pengawasan dan keberlanjutan. Moderator dan penyelenggara. Acara dipandu oleh Bapak Laude Abdullah, SC, MAK, AK, CA, Ketua IAI Komisariat Madiun, yang juga merupakan praktisi audit senior dan akademisi. Kehadiran beliau sebagai moderator memastikan bahwa diskusi yang terjadi tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga menggali relevansi praktis bagi auditor di lapangan. Sambutan pembuka disampaikan oleh Prof. Basuki, MKom, Hons, PhD, AK, CMA, CA, Ketua IAI Wilayah Jawa Timur, yang menekankan pentingnya kompetensi berkelanjutan dan pemenuhan satuan kredit profesi, SKP, bagi para anggota IAI sebagai bentuk tanggung jawab profesional. Struktur dan metodologi laporan. Laporan ini disusun dengan pendekatan naratif yang mendalam, dirancang untuk menggantikan pengalaman menonton video aslinya secara utuh. Laporan ini tidak hanya meringkas apa yang dikatakan, tetapi juga menguraikan apa makna di baliknya, dengan mengintegrasikan data dari materi presentasi dan riset eksternal yang relevan.
Fokus utama laporan meliputi analisis historis, mengapa e-Cover lahir dari krisis kepercayaan. Kerangka konseptual, penjelasan GRC, KOSO, dan asersi manajemen dalam bahasa awam. Arsitektur organisasi, penerapan Three-Lines model dalam pembagian tugas pengendalian. Mekanisme operasional, siklus hidup implementasi e-Cover dari desain hingga audit. Studi kasus dan aplikasi, menjawab tantangan nyata di lapangan, startup, fraud, resistensi SDM. Prospek regulasi, analisis terhadap PP 43 tahun 2025 dan masa depan profesi. Bab 2, genealogi pengendalian internal, dari krisis menuju reformasi. Untuk memahami mengapa kita membutuhkan sistem yang rumit seperti GRC dan e-Cover, kita harus terlebih dahulu melihat sejarah kegagalan yang memicunya. Narasumber membuka wawasan dengan menelusuri jejak skandal akuntansi yang mengubah wajah dunia bisnis selamanya. Anatomi skandal global, pelajaran dari reruntuhan. Narasumber menekankan bahwa e-Cover bukanlah inisiatif yang muncul secara sukarela dari korporasi, melainkan sebuah respons paksa terhadap serangkaian penipuan korporasi yang mengguncang pasar modal global. Enron, runtuhnya raksasa energi. Kasus Enron di Amerika Serikat adalah contoh klasik yang diangkat. Pada awal 2000-an, Enron adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia. Namun, di balik kesuksesannya, terdapat manipulasi sistematis. Eksekutif Enron menggunakan entitas bertujuan khusus, Special Purpose Entities, untuk menyembunyikan utang masif dari neraca perusahaan. Pelajaran kunci, laporan keuangan Enron secara teknis, seimbang, namun secara substansi menyesatkan. Auditor pada saat itu, Arthur Andersen, gagal mendeteksi atau membiarkan cacat dalam proses pelaporan ini karena konflik kepentingan dan kelemahan pengendalian internal. Akibatnya, investor kehilangan miliaran dolar dalam sekejap. WorldCom, kapitalisasi biaya ilegal. Menyusul Enron, skandal WorldCom meledak ketika perusahaan telekomunikasi ini mengakui telah menggelembungkan aset sebesar 11 miliar dolar. Modusnya sederhana namun fatal, biaya operasional rutin, yang seharusnya mengurangi laba, dicatat sebagai investasi modal, aset. Hal ini membuat perusahaan terlihat sangat menguntungkan padahal sebenarnya merugi. Insight e-Cover, kasus ini menunjukkan kegagalan total dalam environment control dan risk assessment. Tidak ada mekanisme cek dan recheck yang memadai untuk memvalidasi klasifikasi pengeluaran. Jejak skandal di Asia dan Indonesia. Narasumber menegaskan bahwa masalah ini bukan monopoli negara barat. Asia dan Indonesia pun memiliki catatan kelam yang menjadi pemicu reformasi lokal. Kasus regional dan domestik. Jepang-Korea, disebutkan kasus Mitsubishi dan Daewoo Shipbuilding yang melibatkan manipulasi laporan keuangan berskala masif, menunjukkan bahwa budaya korporasi yang tertutup dapat menjadi lahan subur bagi fraud. Indonesia kasus perbankan, Bukopin narasumber menyoroti kasus di mana terjadi ketidaksesuaian material antara angka laporan keuangan dengan realitas di lapangan. Investigasi menemukan adanya elemen fraud dan, yang lebih penting, kelemahan fundamental dalam sistem penyiapan laporan keuangan. Ini menjadi bukti bahwa tanpa e-Cover, bank institusi yang seharusnya paling terpercaya bisa menyajikan data yang salah. Indonesia kasus maskapai, Garuda Indonesia kasus ini menjadi contoh nyata agresivitas pengakuan pendapatan, revenue recognition. Garuda mengakui pendapatan dari kontrak jangka panjang dengan Mahata Aeroteknologi jauh sebelum kas diterima atau jasa diselesaikan sepenuhnya. Ini adalah pelanggaran prinsip konservatisme akuntansi yang seharusnya dicegah jika risk assessment terhadap transaksi kompleks berjalan baik. BUMN Konstruksi, Waskita Wika narasumber menyinggung isu di sektor konstruksi yang syarat dengan estimasi. Dalam proyek multitahun, laba diakui berdasarkan persentase penyelesaian. Jika estimasi ini dimanipulasi, misal,
proyek baru jalan 50% diakui 80%, maka laporan keuangan menjadi menyesatkan, misleading. Respons regulator, era baru akuntabilitas, SOX dan turunannya. Sebagai respons terhadap badai skandal ini, Kongres Amerika Serikat meloloskan Sarbanes-Oxley Act, SOX, pada tahun 2002. Undang-undang ini adalah bapak dari semua regulasi ICOFR modern. Pergeseran filosofi fundamental. Narasumber menjelaskan perubahan paradigma yang dibawa oleh SOX. Sebelum SOX, auditor hanya bertanggung jawab mengaudit angka akhir, output. Jika angkanya terlihat wajar, auditor memberi opini WTP, wajar tanpa pengecualian. Setelah SOX, auditor dan manajemen bertanggung jawab mengaudit proses dan sistem, input-output, yang menghasilkan angka tersebut. Logikanya, buah yang baik tidak mungkin dihasilkan dari pohon yang busuk. Jika sistem pengendalian internalnya lemah, maka angka yang dihasilkan sekalipun terlihat benar tidak dapat dipercaya. Regulasi ini kemudian diadopsi ke berbagai negara dengan nama berbeda namun esensi sama. JSOX di Jepang. KSOX di Korea Selatan. Peraturan OJK BUMN di Indonesia yang kini mewajibkan direksi memberikan pernyataan, atestasi, tentang efektivitas pengendalian internal mereka. Bab 3, Konsep Dasar GRC dan ICOFR untuk orang awam. Seringkali, istilah teknis menjadi penghalang bagi pemahaman. Bagian ini akan menerjemahkan konsep-konsep langit yang disampaikan narasumber menjadi bahasa bumi yang mudah dicerna. Apa itu GRC? GRC adalah singkatan dari Governance, Risk, and Compliance. Bayangkan sebuah perusahaan seperti sebuah kapal besar yang sedang berlayar mengarungi samudra. Governance, tata kelola ini adalah peta dan kompas. Ini tentang arah tujuan perusahaan, siapa yang memegang kemudi, direksi komisaris, dan aturan main bagaimana kapal itu dijalankan agar tidak melenceng dari tujuan. Risk, manajemen risiko ini adalah sistem radar dan perahu sekoci. Tujuannya untuk memprediksi badai, masalah ekonomi, karang, penipuan fraud, atau kebocoran, kesalahan operasional, sebelum terjadi, dan menyiapkan rencana jika hal buruk menimpa. Compliance, kepatuhan ini adalah aturan pelayaran internasional. Memastikan kapal berlayar sesuai hukum laut, memiliki izin yang lengkap, dan tidak membawa muatan ilegal agar tidak ditangkap polisi laut, regulator pemerintah. Dalam konteks materi ini, ICOFR adalah bagian spesifik dari GRC yang fokus menjaga agar laporan perjalanan kapal, laporan keuangan, ditulis dengan jujur dan akurat. Definisi ICOFR, keyakinan memadai, reasonable assurance. Narasumber mendefinisikan ICOFR, Internal Control over Financial Reporting, sebagai proses untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Mengapa, memadai, dan bukan, mutlak? Narasumber menekankan istilah reasonable assurance. Dalam dunia nyata, tidak ada sistem yang sempurna 100%. Biaya untuk membuat sistem yang anti bocor 100% akan sangat mahal dan melumpuhkan bisnis. Oleh karena itu, sistem didesain untuk cukup kuat menangkap kesalahan besar, material, yang bisa mengubah keputusan investor, namun tetap efisien secara biaya. Ini adalah prinsip keseimbangan antara cost dan benefit. Jantung ICOFR, asersi manajemen, management assertions. Ketika seorang direktur keuangan, CFO, menandatangani laporan keuangan, dia sebenarnya sedang membuat serangkaian janji atau klaim kepada publik. Klaim-klaim inilah yang disebut asersi. ICOFR bertugas memverifikasi apakah janji-janji ini benar. Narasumber membedah asersi ini menjadi dua kelompok besar, asersi untuk neraca, harta utang, dan asersi untuk laba rugi, pendapatan biaya. Tabel 1, panduan sederhana memahami asersi manajemen. Kategori laporan. Asersi,
Janji manajemen. Arti sederhana untuk awam. Contoh risiko, jika asersi salah. Neraca, posisi harta utang. Eksistensi, keberadaan. Barang ini benar-benar ada di gudang, bukan cuma di kertas. Mencatat 100 laptop di gudang, padahal fisiknya cuma ada 50, fiktif. Rights obligations, hak kewajiban. Barang ini benar milik kita, dan utang ini benar tanggung jawab kita. Mencatat mobil sewaan sebagai mobil milik sendiri agar aset terlihat banyak. Valuation, penilaian. Nilai barang ini dicatat dengan harga yang masuk akal sesuai aturan. Mencatat stok HP model lama dengan harga baru, padahal sudah tidak laku, usang. Completeness, kelengkapan. Semua utang sudah dicatat, tidak ada yang disembunyikan. Menyembunyikan tagihan utang di laci agar perusahaan terlihat sehat. Laba rugi, kinerja. Occurrence, keterjadian. Penjualan ini benar-benar terjadi, bukan transaksi palsu. Membuat faktur penjualan palsu ke perusahaan teman agar omzet terlihat naik. Measurement, pengukuran. Angka rupiahnya dihitung dengan benar, diskon, pajak, kurs. Salah hitung diskon sehingga pendapatan tercatat terlalu besar. Presentation, penyajian. Info dijelaskan dengan jujur dan transparan di catatan kaki. Tidak menjelaskan bahwa gedung pabrik sedang digadaikan ke ban. Insik penting, narasumber menyoroti bahwa risiko utama pada akun aset, seperti persediaan, biasanya adalah overstatement, dicatat terlalu tinggi, sedangkan risiko pada akun utang adalah understatement, dicatat terlalu rendah disembunyikan. Bab 4. Kerangka kerja KOSO, bahasa universal pengendalian. Bagaimana cara membangun sistem pengendalian yang mencakup semua asersi di atas? Dunia akuntansi menggunakan standar emas yang disebut KOSO Framework, Committee of Sponsoring Organizations of the Trade Commission. Narasumber menyebut KOSO sebagai taksonomi risiko, yang seragam dan bisa diterapkan di semua jenis perusahaan, dari toko kelontong hingga BUMN raksasa. KOSO digambarkan sebagai sebuah kubus, Z-KOSO Cube, yang terdiri dari 5 komponen yang saling terkait. Jika satu komponen hilang, sistem akan runtuh. 5 komponen KOSO, dijelaskan dengan analogi. Lingkungan pengendalian, control environment, pondasi rumah. Penjelasan, ini adalah dasar dari segalanya. Mencakup budaya perusahaan, etika, dan integritas pimpinan. Konsep kunci, Tony from the top. Jika direktur utamanya menyuruh memanipulasi angka, maka secanggih apapun sistem komputernya, manipulasi akan tetap terjadi. Dalam ICOFR, komitmen pimpinan untuk merekrut akuntan yang kompeten dan tidak menekan bawahan untuk melakukan fraud. Penilaian risiko, risk assessment, sistem radar. Penjelasan, mekanisme untuk mendeteksi potensi masalah. Perusahaan harus sadar apa yang bisa salah. Contoh, apakah gudang kita rawan pencurian? Apakah sistem IT kita rawan dihack? Apakah aturan akuntansi baru akan mengubah laba kita? Dalam ICOFR, mengidentifikasi akun mana yang paling berisiko salah saji, material akun. Persediaan emas lebih berisiko dicuri daripada persediaan batu bata, maka kontrolnya harus beda. Aktivitas pengendalian, control activities, pagar dan kunci. Penjelasan, tindakan konkret untuk memitigasi risiko yang sudah dideteksi radar tadi. Contoh. Segregation of duties, pemisahan tugas orang yang pegang uang kas tidak boleh sama dengan orang yang mencatat pembukuan. Ini mencegah pencurian yang ditutupi catatan. Otorisasi, pengeluaran di atas 10 juta harus tanda tangan 2 direktur. Rekonsiliasi, cek saldo bank versus buku kas setiap bulan. Informasi dan komunikasi, sistem saraf.
Penjelasan, memastikan data yang benar mengalir ke orang yang tepat pada waktu yang tepat. Dalam e-commerce, karyawan harus tahu cara melaporkan kesalahan, whistleblowing system. Data penjualan dari cabang harus sampai ke pusat tanpa terpotong atau berubah. Aktivitas pemantauan, monitoring activities, inspeksi berkala. Penjelasan, memastikan pagar dan kunci tadi masih berfungsi dan tidak karatan. Dalam e-commerce, audit internal melakukan tes mendadak ke gudang atau mengecek apakah password komputer diganti secara berkala. Bab 5, Arsitektur Organisasi, Model 3 Lini, Z-Readiness Model. Siapa yang bertanggung jawab menjalankan kelima komponen KOSO di atas? Apakah hanya tugas auditor? Narasumber membantah keras anggapan ini. Beliau menggunakan konsep Z-Readiness Model, sebelumnya dikenal sebagai Readiness of Defense, untuk membagi peran. Bayangkan sebuah tim sepak bola yang bertahan dari serangan lawan, risiko. Lini pertama, Z First Line pemilik risiko, Z Owners. Siapa mereka? Manajemen operasional sehari-hari. CEO, CFO, kepala gudang, manajer penjualan. Peran, analogi back pemain merekalah yang bersentuhan langsung dengan bola, transaksi. Merekalah yang memiliki risiko. Tanggung jawab e-commerce. Mendesain kontrol, misal, membuat SOP penerimaan barang. Menjalankan kontrol, misal, melakukan cek fisik barang. Melakukan kontrol self-assessment, CSA, atau menilai diri sendiri apakah sudah patuh. Poin krusial, narasumber menegaskan, jika terjadi fraud, yang pertama kali disalahkan adalah lini pertama, karena merekalah yang punya tanggung jawab operasional dan menandatangani laporan. Lini kedua, Z Second Line pengawas ahli, Z Overseers. Siapa mereka? Unit manajemen risiko, unit kepatuhan, compliance, pengendali keuangan, financial controller, QC. Peran, analogi pelatih asisten mereka tidak main bola langsung, tapi memberi strategi, memantau stamina pemain, dan memastikan aturan main diikuti. Tanggung jawab e-commerce. Membantu lini 1 memetakan risiko. Membuat kebijakan standar akuntansi. Memantau apakah lini 1 menjalankan CSA dengan jujur. Lini ketiga, Z Third Line Auditor Independen, Z Independent Assurance. Siapa mereka? Satuan Pengawas Internal, SPD, atau Internal Audit. Peran, analogi wasit internal inspektur mereka harus independen. Mereka tidak boleh ikut mendesain sistem atau menjalankan operasi agar penilaiannya objektif. Tanggung jawab e-commerce. Mengaudit pekerjaan lini 1 dan lini 2. Melaporkan temuan langsung ke komite audit, bukan ke direksi, untuk menjaga independensi. Memberikan opini objektif, sistem pengendalian kita efektif, atau ada lubang besar di sistem pembelian kita. Integrasi dengan auditor eksternal. Di luar 3 lini ini, ada auditor eksternal, kantor akuntan publik. Mereka akan melihat hasil kerja lini ketiga. Jika lini ketiga kuat dan terpercaya, auditor eksternal bisa bekerja lebih efisien. Jika lini ketiga lemah, auditor eksternal harus memeriksa semuanya dari nol, yang membuat biaya audit menjadi sangat mahal. Bab 6, Siklus Hidup Implementasi e-commerce. Implementasi e-commerce bukan kegiatan satu malam, melainkan siklus tahunan yang terus berputar. Narasumber menjabarkan proses ini secara rinci, yang dapat dibagi menjadi 5 tahap utama. Tahap 1, Desain dan Perencanaan. Semuanya dimulai dengan scoping, penentuan ruang lingkup. Tidak semua akun diperiksa. Fokus pada akun material, yang angkanya besar, dan berisiko tinggi. Lini 1, Manajemen, merancang Risk Control Matrix, RCM. Ini adalah tabel besar yang berisi, apa risikonya? Apa kontrolnya? Siapa yang melakukan? Seberapa sering?
Lini 2 mereview rancangan ini. Lini 3 boleh memberi masukan konsultatif, tapi tidak boleh ikut membuat keputusan desain. Tahap 2, implementasi dan monitoring. Kontrol dijalankan sehari-hari. Contoh, setiap purchase order harus dicocokkan dengan invoice dan bukti penerimaan barang, three-way matching, sebelum dibayar. Lini 1 melakukan self-assessment secara berkala untuk memastikan mereka disiplin. Tahap 3, evaluasi, testing. Inilah saatnya, ujian. Lini 3, internal audit, melakukan pengujian independen. Ada 2 jenis tes yang dilakukan. Test of design, today menguji di atas kertas. Apakah desain kontrolnya logis? Contoh, apakah aturan, tanda tangan ganda, sudah tertulis di SOP? Test of operating effectiveness, today menguji di lapangan. Apakah aturan tersebut benar-benar dilakukan sepanjang tahun? Auditor akan mengambil sampel transaksi secara acak untuk membuktikannya. 1. Tahap 4, remediasi, perbaikan. Jika auditor menemukan defisiensi, kelemahan, manajemen wajib memperbaikinya. Kelemahan desain, aturannya yang salah, maka SOP harus direvisi. Kelemahan operasional, orangnya yang tidak disiplin, maka perlu pelatihan atau sanksi. Penting, perbaikan harus tuntas sebelum akhir tahun buku agar laporan keuangan bisa dinyatakan bersih. Tahap 5, pelaporan dan atestasi. Di ujung siklus, manajemen puncak, CEO/CFO, harus menandatangani surat pernyataan, manajemen attestation, yang berbunyi, kami bertanggung jawab atas pengendalian internal dan kami menyatakan bahwa sistem kami efektif. Ini adalah dokumen hukum yang memiliki konsekuensi serius jika ternyata di kemudian hari ditemukan kebohongan. Bab 7, kompleksitas dan tantangan di dunia nyata. Narasumber sangat realistis dalam memaparkan bahwa teori ECOFR sering berbenturan dengan kenyataan di lapangan. Ada 3 sumber kerumitan utama. Kompleksitas bisnis, bisnis modern semakin rumit. Contoh, project finance, pembiayaan proyek. Cara mengakui pendapatan di proyek jalan tol yang memakan waktu 5 tahun sangat berbeda dan lebih berisiko dibanding menjual baju di toko. Risiko salah estimasi sangat tinggi. Kompleksitas akuntansi, standar akuntansi, IFRS, kini banyak menggunakan konsep nilai wajar, fair value, yang membutuhkan penilaian subjektif, judgment. Menilai harga pasar dari aset derivatif atau properti investasi membutuhkan keahlian tinggi dan rawan manipulasi asumsi. Kesiapan SDM, ini tantangan terbesar di Indonesia. Masih banyak perusahaan yang menganggap laporan keuangan adalah sangkuriang, dikebut semalam di akhir tahun. Padahal ECOFR menuntut disiplin sepanjang tahun. Kompetensi auditor internal juga harus ditingkatkan, tidak hanya paham akuntansi tapi juga paham bisnis dan Bab 8, sintesis diskusi strategis, wawasan dari tanya jawab. Sesi tanya jawab dalam forum ini menghasilkan wawasan praktis yang sangat berharga, terutama bagi pelaku usaha yang menghadapi kendala sumber daya. Strategi ECOFR untuk startup dan perusahaan rintisan. Sebuah pertanyaan krusial muncul, bagaimana startup dengan dana cekak bisa menerapkan ECOFR? Bukankah itu mahal? Jawaban dan analisis. Narasumber memberikan solusi cerdas. Startup tidak perlu membeli sistem ERP seharga miliaran. Yang dibutuhkan adalah smart control. Skala prioritas, fokuskan kontrol hanya pada risiko mematikan. Contoh, kas, uang keluar masuk, dan pendapatan. Teknologi murah, gunakan fitur otorisasi di internet banking atau aplikasi akuntansi cloud. Pastikan yang input transfer beda dengan yang approve transfer. Kompensasi manual, jika kurang orang untuk pemisahan tugas,
pemilik founder harus turun tangan melakukan review langsung, misal, cek rekening koran sendiri tiap minggu. Insik tambahan, efisiensi bukan berarti meniadakan kontrol, tapi menyesuaikan kompleksitas kontrol dengan risiko yang ada. Peran vital Komite Audit. Komite Audit adalah mata dewa bagi Dewan Komisaris. Agar efektif, mereka tidak boleh pasif. Tips praktis, Komite Audit harus cerewet menanyakan program audit kepada internal auditor. Tahun ini kamu periksa apa? Area mana yang paling berisiko? Mereka juga harus memastikan kepala internal audit adalah orang yang berintegritas dan berani melawan direksi jika ada temuan pelanggaran. Mendeteksi fraud pendapatan, window dressing. Terkait kasus manipulasi pendapatan, seperti Garuda. Akar masalah, biasanya tekanan target, pressure, dan bonus. Indikator bahaya, penjualan besar-besaran di tanggal-tanggal akhir tahun, 31 Desember, atau pengakuan pendapatan dari kontrak yang belum tuntas. Solusi, perkuat entity level control. Jika budaya perusahaan menghalalkan segala cara demi target, kontrol teknis manapun akan dijebol. Sistem IT juga harus dikunci agar tidak ada yang bisa memundurkan tanggal transaksi, backdating. Tantangan SDM, bisa tapi tidak mau. Bagaimana menghadapi staf yang kompeten tapi resisten terhadap aturan? Solusi, penegakan aturan dari atas, Tony from the top. Konteks regulasi, regulasi terbaru mulai menyasar tanggung jawab pribadi, personal liability. Jika staf tahu bahwa mereka bisa dituntut secara hukum atau kehilangan sertifikasi profesi jika memanipulasi data, kepatuhan akan meningkat secara drastis. Bab 9, Horizon Masa Depan, Regulasi PP 43 Tahun 2025. Di bagian akhir, narasumber dan materi menyinggung sebuah perkembangan regulasi yang akan mengubah peta profesi akuntansi di Indonesia, peraturan pemerintah, PP, nomor 43 tahun 2025, dalam konteks real saat ini merujuk pada regulasi pelaporan keuangan terbaru yang memperketat kompetensi. Substansi regulasi. Berdasarkan riset pendukung untuk melengkapi poin ini. Kompetensi wajib, penyusun laporan keuangan, bukan hanya auditornya, wajib memiliki sertifikasi kompetensi, seperti Chartered Accountant CA atau bersertifikat negara. Laporan keuangan tidak boleh lagi disusun oleh staf administrasi biasa tanpa kualifikasi. Platform terintegrasi, regulasi ini mendorong sentralisasi pelaporan keuangan yang terdigitalisasi, membuat pengawasan regulator menjadi real-time. Implikasi bagi profesi. Ini adalah pedang bermata dua. Tantangan, perusahaan harus berinvestasi menyekolahkan staf keuangannya atau merekrut profesional bersertifikat, biaya SDM naik. Peluang, bagi akuntan profesional, ini adalah masa keemasan. Jasa mereka akan sangat dicari dan dihargai lebih tinggi. Peran akuntan bergeser dari tukang catat menjadi profesional strategis yang diakui hukum. Bab 10, Kesimpulan Eksekutif. Kegiatan PPLI Jawa Timur ini memberikan pesan yang sangat jelas, integritas adalah mata uang baru bisnis. Dalam era di mana informasi menyebar dalam hitungan detik, reputasi perusahaan yang dibangun puluhan tahun bisa hancur dalam sehari akibat skandal akuntansi. ICOFR dan GRC bukanlah sekadar tumpukan dokumen birokrasi untuk memuaskan regulator. Ia adalah sistem kekebalan tubuh perusahaan. Poin-poin kunci untuk dibawa pulang, key takeaways. Pergeseran fokus, audit zaman sekarang memeriksa, pabriknya, sistem, bukan hanya, produknya, laporan keuangan. Tanggung jawab melekat, CFO dan manajemen lini 1 adalah pemilik risiko utama. Auditor internal hanya pemberi peringatan. Manusia di atas sistem, sistem tercanggih akan gagal tanpa budaya etika yang kuat dari pimpinan, Tony from the top.
Masa depan terstandarisasi, dengan hadirnya PP 43 2025, kompetensi tersertifikasi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban hukum. Laporan ini merekomendasikan agar setiap entitas bisnis, sekecil apapun, mulai membangun budaya pencatatan yang rapi dan disiplin kontrol sejak dini. Biaya untuk membangun sistem pengendalian, cost of control, akan selalu jauh lebih murah dibandingkan biaya memulihkan nama baik yang hancur akibat fraud, cost of failure.